lagi. Tapi kali ini ternyata ada Digi dan juga Wan Wan nih yang langsung diamanin oleh teman-teman dari Bigetron Era. Berarti dari sisi TW White Eagle langsung menutup hero-hero yang punya sisi tebel nih, karena Diginya udah nggak ada, sisi-sisi yang gede itu pasti bisa aja diamanin oleh teman-teman dari Bigetron Era. Even Minotaur gak ada, masih ada Terizla menjadi pengganti, salah satu menjadi pengganti Minotaur masih oke lah dengan penalty zone yang dia miliki. Ya, jadi salah satu opsi lah ya untuk seorang Fumi nantinya, atau bahkan tipikal hero yang kayak Arlot lagi-lagi nih bisa jadi pilihan. Mengingat TW White Eagles, mereka langsung menutup Matildanya. Jadi untuk sisi roamer yang tersisa menurutku bisa diamankan nanti aja. Masih ada beberapa pilihan, mau mereka ambil support pun masih ada Estes, atau mereka mau ambil initiator masih ada Kufra, atau bahkan Grok juga yang bisa menjadi salah satu opsi. Nah, junglernya nih yang justru masih banyak banget. Ada Joy, ada Martis, ada Baxia juga yang bisa diperebutkan oleh kedua belah tim. Apalagi kalau kita tahu juga tipikal yang nggak berbeda jauh, dan ternyata Lunox dipilih oleh Bigetron Era. Nana mungkin bisa jadi pilihan juga, karena kan Nana ini salah satu yang bisa nge-counter Lunox ya. Yes. Dari segi damage dan juga efek stun. Ditambah lagi Lunox yang sekarang ultimate-nya lebih lama. Ini bakal jadi keuntungan besar sih kalau TWE White Eagles mau secure Nananya. Dan mungkin gak harus buru-buru, mereka bisa ambil itu di fase pick yang kedua. Yes, tapi mungkin ini bisa aja Nana dibawa ya, karena dengan kombonya Molina dan juga Molina Bleach ini jadi salah satu hal yang mengerikan untuk seorang Nana. Dan kita sendiri pun juga masih banyak hero sisi nih yang harus dibutuhkan oleh TW White Eagles untuk menangkap seorang Lunok yang mungkin akan berkeliaran lebih lagi di tangan Bigetron Era. Dan Nana bersama dengan Terizla kali ini yang diamankan oleh TW White Eagle yang sebelumnya berada di bangku ban. Kali ini dua-duanya langsung dipakai dua sisi dari TW White Eagles. Ada Nana dan juga Terizla. Dan jawaban apa nih yang bakal diberikan oleh Bigetron Era? Mengingat mereka baru membuka seorang Lunox, masih bisa ke arah hero-hero yang cukup ofensif maupun defensif nih untuk Bigetron tersendiri. Yap. Dan untuk sekarang dari Bigetron Era setelah melihat adanya Nana dan juga Terizla, X-Villainer bisa mereka secure terlebih dahulu. Dan ini dia Yuzong ya, salah satu hero yang akhirnya bisa mengincar sampai ke lini belakang juga. Nana bakal lumayan terganggu, tapi tenang, dia punya pasif. Asalkan gak ada teamfight lanjutan yang dipaksakan oleh Bigetron Era, Nana harusnya dalam kondisi yang cukup aman. Dan dia bawa Terizla juga sih di area front line-nya. Dan semuanya itu bakal bergantung kepada seorang Kazi, harus bisa ngejaga dengan baik. Dan untuk Ruby ini berarti bakal ada di arah roamer. Bagi sosok Ruby-nya sendiri, lumayan banyak initiator yang dimiliki oleh Bigetron Era. Dan dari TWE White Eagles, mereka langsung secure untuk gold lane-nya sebelum nanti di ban-banin ya. Dan Kari ini jadi good option juga. Udah ada dua hero ya semi tank lah yang nanti bisa di burst down sama Kari itu sendiri. Tapi ingat, butuh waktu yang lumayan lama untuk Kari ini benar-benar punya attack speed yang diharapkan. Minimal harus ada golden staff dulu lah untuk bisa menghadapi gesitnya seorang Ruby yang kita tahu I'm offended, the Run Wolf King akan sangat mengganggu bagi seorang Kari yang range-nya nggak terlalu jauh. Yes, dan itu akan menjadi masalah untuk TW White Eagles kalau mereka nggak bisa menjaga gold lane dan juga mid lane yang mereka punya tentunya di menit-menit krusial. Tapi kalau misalnya kita lihat dari head to head roamer, kalau bisa dilihat Vivian memang udah mengungguli dari segi average KDA-nya dan juga average gold per minute lebih tinggi. Tapi Jinaya sendiri pun juga nggak kalah karena masih ada di posisi 66% di sana untuk participation fight. Berarti nggak akan kalah nih dari Vivian ke arah Zenaya maupun sebaliknya, mengingat mereka sendiri pun juga sama-sama bermain dari roamer ofensif yang mau gimana pun juga roamer akan selalu berada di depan dan akan membawa atau mendefense damage yang masuk. Dan ini akan menjadi sebuah pertanyaan nih untuk defender atau defensif yang bisa diambil oleh TW White Eagles, karena di sini udah ada dua hero yang cukup tebal. Mereka bakal bawa apa lagi nih selain seorang Terizla sebagai sisi yang di sana sudah nangkring ya. Tapi di arah fase ban kedua udah mulai menutup hero-hero gold laner-nya dari Bigetron Era. Udah ada Cloud yang diamanin, Ixia pun juga diamanin yang
baru di buff ya dengan mengurangi cooldown yang dimiliki dari semua skill yang dia punya. Dan juga Tigreal di sisi Bigetron Era untuk sisi yang lebih kuat lagi nih. Karena kalau misalnya sisi dari Tigreal bersama dengan Terizla itu bakal jadi hal yang mengerikan banget. Meskipun di arah Bigetron sendiri pun juga udah ada seorang Ruby dengan sisi yang cukup simple dan juga cukup cepat nih untuk ngasih efek terusan. Ini bakal jadi masalah untuk TW White Eagles karena mereka sendiri pun juga harus berlawanan dengan hero-hero yang cukup berat. Tapi mereka sendiri pun juga harus bisa mengatur atau mengulur waktu agar seorang dari carry maupun nananya jadi dulu nih. Ya, dan itu mungkin bakal diserahkan kepada Terizla dan hero lainnya nih, bisa di arah jungler dan juga roamnya. Efek sisi yang besar mungkin bisa jadi pilihan lagi setelah Tigreal dan juga Akai ditutup. Opsinya semakin tipis sih sebenarnya buat sekarang. Masih ada Kufra kalau mereka pengennya yang bener-bener surprising gitu dari segi efek kejutnya, atau kalau misalnya pengen yang lebih strong masih ada Grok juga yang bisa menjadi pilihan buat TW White Eagles. Tapi ternyata mereka pengen main pick off nih, ada Kaja. Lebih pasti sih kalau kita ngomongin dari Divine Judgment-nya udah pasti bakalan kena, tinggal follow up damage-nya aja yang nanti diharapkan datang dari seorang Nana. Dua hero ini yang bakal bener-bener dempet terus selama pertandingan, dan itu tugas dari Bigetron Era untuk memisahkan kedua hero tersebut. Jangan sampai combo-kombonya berhasil tercipta, karena kalau gameplaynya berjalan TW White Eagles punya chance yang besar banget di game kali ini. Masih menyembunyikan untuk sisi junglernya, sementara dari Bigetron Era akan nge-reveal junglernya untuk sekarang mau bawa ke arah hero fighter kah, atau justru hero-hero yang jauh lebih lincah seperti Joy yang juga masih terbuka. Tapi ternyata Arlot sama Clean ya? junglernya Junglernya apakah jatuh ke Lunox nih? Atau mungkin ke arah seorang Yuzong? Atau ini kita bakal lihat di junglernya ada di siapa, karena kalau misalnya dilihat ya lebih oke ke arah 3 mungkin ya, entah itu ada Arlot, Yuzong dan juga Lunox. Tapi kalau misalnya Lunox berarti mid lane-nya ini yang akan kosong, mungkin bisa diganti oleh Ruby juga di sana yang masih bisa lah untuk diamanin. Tapi kali ini kita akan lihat dari TW White Eagles karena udah ada X-Borg yang jadi hero penutup untuk mereka. Tapi apakah nih dengan hero yang mereka amankan dengan adanya seorang Kaja bisa nge-secure at least seorang Lunox di sana ataupun seorang Clean yang akan jadi damage terbesar bagi teman-teman dari Bigetron Era. Plus mereka sendiri pun juga gak boleh melupakan di sana udah ada seorang Arlot loh. Dan ini dari TW White Eagles juga berarti bawanya Xbox Jungler ya? Yes. Oke. Kalau gitu bakal menarik banget untuk di game kedua kali ini. Masih dengan posisi 1-0 untuk Bigetron Era dan dengan jungler yang masih abu-abu juga. Pastinya untuk kedua belah tim kita bakal lihat hasilnya seperti apa, karena dua-duanya punya winning condition yang menurut aku besar banget, terutama untuk TW White Eagles dibandingkan dengan game sebelumnya. Aku lebih suka draft yang ini karena inisiasinya udah pasti. Mereka punya follow up damage yang besar juga dari segi area damage, dan ternyata Lunox jungler yang akan dibawakan oleh seorang Vival. Ini pakai Ruby, Ruby mid lane. Ruby mid lane, ini cukup menarik ya karena udah mulai berganti-ganti nih hero-nya, nggak sesuai dengan landing ya. Ini menarik banget karena kali ini seorang Lunox dan sini yang harus berhadapan dengan seorang Aura. Mereka bisa berjaga jarak dan juga masih bisa memanfaatkan dari segi regen yang dimiliki oleh seorang Ruby di sini yang akan terus-menerus regen ketika mengenai wave minion yang banyak. Ini akan menguntungkan untuk seorang Ruby, tapi Vivian nggak boleh terlalu wah banget nih untuk kali ini, gak boleh terlalu dalam banget karena ada Zenaya dan juga Aura. Dengan damage magic yang mereka miliki ini akan membuat seorang Vivian lebih terkuras banyak lagi nih dibanding match sebelumnya. Ya, dan damage dari Aura memang harus sangat diperhatikan ya. Vivian gak bisa agresif itu, karena untuk Arlot pun kalau misalnya mau escape dia butuh beberapa target terlebih dahulu. Harus ada banyak pemain yang bisa menjadi batu lompatannya. Tapi sekarang lihat damage menuju ke arah seorang Zenaya sudah mulai masuk, harus recall dua-duanya. Dan sekarang fight antara Shell dan juga Miro membuat satu buah flicker sudah mulai tertrigger, yaitu dari seorang Miro. Yes, dan ada Cini yang udah mulai OTW ke bawah. Mengingat ada seorang Miro pun juga bersama dengan seorang Shell yang bisa ngasih jarak yang cukup jauh, tapi langsung dive ke arah depan. Miro berhasil ditumbangkan. First blood berhasil didapatkan oleh teman-teman dari Bigetron Era. Lihat gimana ofensifnya Cini di sana menggunakan seorang Ruby.
Iya, aku sampai lupa loh dia mid laner. Iya. Karena jujur inisiasi itu bagus banget kayak Romer dan sekarang Fumi Eko sepertinya harus menjadi korban di area top lane. Ada dua pemain yang memang tidak bisa dihindarkan lagi. Power dari seorang Xbox yang punya damage besar memakan satu korban dan memang Terizla di early game ini emang lumayan meresahkan sih. Dia punya power damage yang sama besarnya juga. Tinggal kita bakal melihat juga di area turtle sudah mulai berkumpul kedua belah jungler. Ya, sedangkan dari arah bawah Shell dan juga seorang Miro masih berusaha untuk head to head tapi akan coba untuk memberikan damage, tapi Shell harus pulang terlebih dahulu dan Jenaya langsung take it away. Langsung Jenaya, tapi di sisi atas sendiri pun juga berhasil dapetin satu turtle. Sedangkan seorang Vivian harus tumbang. Renzi sendiri pun juga gak boleh melanjutkan pertarungan mengingat ada seorang Chini yang akan memperpendek pergerakan dari seorang Kazi. Satu flicker diberikan tentunya untuk membawa ke arah keselamatan yang bisa diamankan oleh seorang Kazi. Zanaya harus bisa keliling lagi. Ya, lumayan sakit ya, memang bisa dibilang Bigetron Era yang akhirnya lumayan mendapatkan objektif lebih unggul. Tapi TW White Eagles sejauh ini mereka punya eliminasi yang lebih banyak. Tinggal menunggu Zenaya di level yang keempat, itu mungkin akan menambahkan power yang lebih besar buat TW White Eagles, terutama di arah side lane-nya, yaitu ketika mencoba untuk mengincar ke arah seorang Chell. Ada 3 pemain yang sudah mulai berkumpul juga sejauh ini, dan Chell harusnya nggak bisa bergerak terlalu jauh. Ada Vivian dan juga Chini, 2 power sisi yang sekarang justru tertarik. Gary bisa ngecek ke area semang-semang membuat Vivian ternyata masih bisa selamat. Malahan Chini yang sekarang bakal ada di area depan. Emang Vanessa sudah mulai dikeluarkan dan untuk Molina Blitznya masih bisa dihindarkan dan bahkan tidak mengenai damage sama sekali kepada tubuh dari seorang Chell. Ya, tapi Chini kali ini yang menjadi pembuka bersama dengan Fumi Eko ya. Kali ini memang mid agresif dari seorang Chini. Ruby-nya benar-benar membuka ke arah bawah yang membuat seorang Jenaya dan juga seorang Luminat harus berada di belakang. Jenaya pun one hit masih bisa pulang, tapi Chini nggak boleh sembarangan. Kamu harus pulang dulu. Nggak boleh. Karena di sana masih ada Miro loh, masih ada Miro. Belum lagi dia cuma sendiri, tapi Viva kali ini udah standby dan Miro say goodbye dulu. Ya, combo I'm Offended Flicker emang selalu jadi combo klasik sih ya. Dan itu dilakukan bersamaan dengan seorang Viva yang kita tahu damage-nya seperti apa sebagai sosok Lunox. Dan kalau ngomongin ke arah XP Lane, Kazi tadi sempat dapetin momen 2 total eliminasi yang udah berhasil diamankan. Ini akan mempermudah dia harusnya memberikan bantuan ketika perebutan turtle terjadi. Karena turtle yang kedua pun sudah mulai muncul. Tapi Viva dengan power seorang Lunox, lihat cepet banget baru muncul loh. Ini nggak nyampe 10 detik udah langsung bisa dihabisin oleh Bigetron Era. Ini memang menjadi keunggulan dan sayangnya TW White Eagles belum bisa ngedapetin pertukaran. Satu-satunya harapan terbesar memang untuk sekarang ada di bagian gold lane-nya. Mereka bisa paksa lebih jauh ke arah seorang Chell. Yes, dan kali ini teman-teman dari TW White Eagles memang ingin ambil platingan gold di arah bagian bawah. Tapi teman-teman dari Bigetron Era sendiri pun juga udah calling nih dari arah Chell ke arah seorang Chini di sana yang udah mulai mengincar. Satu final pun juga telah dibuka dan juga seorang Jenaya udah mulai terkejar oleh seorang Chini di bagian bawah. Akan tetapi masih ada pergerakan dengan adanya seorang Fumi Eko bersama Vival yang udah mulai bergerak ke bagian bawah. Tapi untuk kali ini clearing terlebih dahulu dan skirmish skill pun yang bisa dilakukan oleh kedua belah pihak. Iwan seorang Zenaya one shot masih belum bisa ditumbangkan, harus kembali pulang meskipun udah ada dominasi di bagian bawah. Lalu teman-teman dari Bigetron Era, wow, Zenaya harus hati-hati nih. Iya ya, dia udah 3 kali nih. Benar-benar selamat dari kematian dan mungkin untuk sekarang bakal bergeser karena seorang Kazi terlebih dahulu. Penalti sempat dibuka tapi tidak sempat untuk melarikan diri dari kejaran seorang Chini. Dapetin 2 pemain dengan Emo Pendant membuat Vival mau nggak mau harus di take down. Damage dari seorang Miro udah nggak boleh diragukan lagi ketika masuk ke arah menit yang kelima. Apalagi dia pakai flicker juga tadi untuk pergerakan ofensifnya. Dan untuk sekarang Miro yang ternyata harus ditumbangkan. Ternyata dengan efek sedot ya dari seorang Fumi Eko ini jauh lebih banyak dan akhirnya mau gak mau 2 buah flicker dikeluarkan oleh Bigetron Era. Wow, benar-benar pertarungan yang alot banget ya dari kedua belah pihak, sama-sama nggak mau mengalah. Dan terlebih lagi dari Fumi Eko benar-benar ngebawa frontliner teman-teman dari TW White Eagles itu bukan apa-apa. Bahkan seorang Jenaya berhasil di-takedown begitu saja dengan seorang Chell. Ini Chell dan juga seorang Fumi udah bisa dibiarin sendiri aja sih ya, karena Chell sendiri pun juga harus mirroring terlebih dahulu di bagian atas, mengingat teman-teman dari Bigetron Era sendiri pun juga masih ada tugas yang harus dijalankan dengan satu invasi yang dilakukan oleh seorang Vival di sana.
berdekatan dengan turtle yang harus dikejar oleh teman-teman dari Bigetron Era. Kalau dilihat dari segi kemajuan ya, TW White Eagle sudah punya hal yang wah dibanding yang di game pertama. Dia punya power lebih untuk bertarung melawan Bigetron Era, tapi mereka kalah dari segi objektifnya. Lagi-lagi objektifnya selalu didapatin oleh teman-teman dari Bigetron. Yap, dan ini dia lagi-lagi Vival sangat cepat kalau kita ngomongin ke arah Yes. objektif. Tapi untuk ke arah team fight, Bigetron Era sepertinya masih tetap harus berhati-hati dengan inisiasi yang bisa dibutuhkan oleh seorang Kazi ataupun Zenaya yang lebih ke arah pick off. Chini udah pegang satu buah immortal, jadi kalau misalnya nanti kena serangan Chini mungkin masih bisa selamat. Tapi lihat, penalti zone berhasil kode karena bot pemain sekaligus bakal digeser begitu saja oleh seorang Vivian dan malahan membuat Vival yang mendapatkan satu eliminasi tambahan bakal double kill juga berhasil di secure. Akhirnya Zenaya tidak beruntung untuk di kali ini. Dia harus ter-take down dan membuat Bigetron Era mendapatkan satu buah outer turret. Oh, balik lagi ya. Memang Chini pembukaan yang wah bersama dengan seorang Fumi membuat teman-teman dari TW White Eagle sendiri pun juga harus berhati-hati. Tapi bagusnya ada seorang Ruminate yang ke arah bagian belakang ngasih Last Insanity ke arah Vival dan kawan-kawan, ngebuat dua orang harus mundur terlebih dahulu. Meskipun harus menumbangkan satu immortal dari seorang Chini, tapi at least mereka dapetin seorang Kazi dan juga Zenaya di sana dengan HP yang udah mulai sebar doang loh dari Bigetron Era. Bahkan dari seorang Vivalnya sendiri masih bisa ngasih damage yang banyak banget. Tapi Vivian ternyata kali ini masih bisa ditumbangkan oleh seorang teman-teman dari TW White Eagle di sana. Nana tentunya Aura yang akan jadi incaran ataupun jadi damage yang paling besar. Tapi Zenaya sendiri pun juga udah mulai ditarik dengan I'm Offended bersamaan dengan Cell yang langsung finish di sana. Ya, nggak berhenti-berhenti ya untuk melaksanakan perang. Kazi sebenarnya punya momentum yang lumayan bagus dalam beberapa momen dia masih bisa survive. Dan mungkin untuk pergerakan defensif ini akan sangat dibutuhkan ya oleh seorang Aura juga supaya dia bisa kasih damage dengan lebih leluasa dibandingkan dengan momen-momen sebelumnya. Passive turret di area Milton sudah mulai dipecahkan dan sekarang wave minion mungkin bisa didorong lebih jauh lagi untuk menghabiskan seluruh inner turret yang tersisa. Masih dengan 5 pemain dari TW White Eagles, defensive Hexen harusnya masih cukup kuat karena Miro bisa dibilang untuk di game kali ini lumayan dapat space ya. Sayangnya dia beda 3 level dan sekarang Divine Judgment-nya Kone Chini akhirnya harus berhasil ditumbangkan juga. Sempat ada pada set dari seorang Vivian membuat Vivian yang justru harus ter-take down 3 pemain tersisa. Bigetron Era masih mencoba memaksakan dan bahkan masih bisa berikan damage dari seorang Chal Vival. Waktunya untuk mundur tapi masih sempat dapetin double kill terlebih dahulu. Bermain-main di area rumah dari TW White Eagles. 2-3, tradingnya cukup panjang banget ya dari Bigetron Era dan juga TW White Eagles. Bahkan dari Bigetron langsung memaksimalkan momen-momen tersebut dengan mengambil satu buah turret di bagian mid. Dan lihat seorang Vival memukul mundur teman-teman dari TW White Eagles. Dan Vival sendiri pun juga, hey, di sana ada Aura yang masih belum bisa men-take down seorang Vival. Di sana Vival masih memimpin tentunya di bagian atas menuju ke arah satu Lord yang udah ter-pop up. Sedangkan teman-teman dari TW White Eagles gak mau harus berkecimpung dengan PR yang dia punya. Dengan clearing wave yang harus mereka lakukan gak bisa membuat mereka mengadu skill lagi di bagian Lord. Iya, itu aku ngitung 5 detik doang loh untuk mereka nge-meltdown Lord yang pertama. Dan sebenarnya gak heran juga sih dengan item seperti ini. Dari seorang Vivalnya udah punya Holy Crystal, magic power terbesar udah ada di tangannya. Jadi semua bisa di-meltdown dengan sangat cepat. Terus kalau kita ngeliat ke arah yang lain juga, Chini dia udah pegang Immortal, ada satu buah War X juga. Nggak cuma sebagai initiator tapi dia bisa memberikan sedikit damage tambahan lah buat teman-teman dari TWE White Eagles. Dan Miro, satu item lagi lah, Golden Staff. Untuk benar-benar bisa menghabiskan atau mengikis para pemain dari Bigetron Era termasuk mengikis Lord yang sudah mulai berjalan dari area mid lane. Yes, Golden Staff mungkin dibutuhkan oleh seorang Miro, akan tetapi Ruminate mencoba untuk clearing wave terlebih dahulu dan menggiring Lord ke bagian atas. Selain itu pun juga Ruminate sudah kehilangan setengah bar HP-nya dengan adanya seorang Fumieko yang sudah berkeliling ke bagian belakang dengan adanya satu orang yang tertumbangkan oleh seorang dari Vival. Kazi pun juga memakan jiwa di sana. Teman-teman dari Bigetron sendiri pun juga clearing wave terlebih dahulu dan wave kedua sudah muncul. Ini akan menjadi hal yang sangat sulit untuk TW White Eagles di arah mid. Ya, itu pengembangan dari Kazi yang lumayan bagus ya. Tapi sekarang sebenarnya dari Bigetron Era bakal sedikit memaksakan Final Slash sudah mulai dibuka dan membuat Chill bebas banget untuk memberikan beberapa damage ya. Bahkan 3 pemain udah mulai nggak ada. Hanya menyisakan Ruminate dan juga seorang Aura fokus ke arah base, tapi mereka masih ingin mendapatkan eliminasi dan juga wipeout bisa saja didapatkan. Tapi Kazi menjadi pemain terakhir dan Bigetron Era 2-3
kosong berhasil diamankan. Dan sayangnya TW White Eagles belum berhasil masuk ke babak playoff. Yes, mereka harus tumbang di hari ini ya, di match terakhir mereka bahkan melawan teman-teman dari Bigatron Era. But it's okay, siapa tahu masih ada season selanjutnya tentunya. Tapi ini dia untuk match kedua ditutup dengan rapi, dengan pertempuran yang alot, yang panjang banget nih dari kedua belah pihak. Dan ini membuktikan bahwa TW White Eagles ternyata punya strategi lebih lagi nih untuk membalikan keadaan. Tapi yang mereka hadapi ternyata udah lebih mateng dari segi persiapan dan juga line up hero yang mereka bawa, eksekusi in game. Bahkan yang ngebuat teman-teman dari Bigatron Era sendiri pun juga berhasil untuk memberikan perlawanan yang cukup kuat dengan menumbangkan teman-teman dari TW White Eagles 2-0. Ditutup dengan cukup rapi dan ini baru menit 10 loh kalau aku lihat. Ya, game yang lagi-lagi sangat cepat dibawakan oleh teman-teman dari Bigatron Era, tapi draftnya emang unik banget sih. Kayak draft yang sangat tidak terduga. TW White Eagles aku juga suka draft mereka ketika mereka ambil X-Borg di terakhir juga sebagai sosok jungler. Mereka punya satu sosok yang benar-benar strong banget dan susah di take down. Tambah lagi untuk sisi lainnya juga menurut aku sangat amat oke. Tapi sayangnya memang dari macro play yang dibawakan oleh Bigatron Era lumayan bikin pusing. Mereka harus fokus ke banyak banget hal yang sayangnya belum bisa dilakukan oleh TWE White Eagles. Dan kita bakal lihat untuk MVP dari game yang kedua. Ini dia Vival. Vival. Tadi aku kiranya Vival, kalau nggak Vival Cini, tapi Cini ke take down duluan sebelum Vival dapetin poin lebih lagi. Tapi dengan item yang 4 item bahkan yang udah dia miliki, dari Enchantment Talisman, dari Genius One, Holy Crystal, dan juga Divine Glaive, ini membuat seorang Lunok berada di puncak power yang dia miliki. Dan Vival sendiri pun juga nggak ragu-ragu untuk berada menjadi frontliner, menjadi damager kedua tentunya selain seorang clean di bagian belakang. Dan nggak berhenti gitu untuk ngasih efek pressure tentunya ke arah teman-teman dari TWE White Eagles. Entah itu dengan dia memukul mundur, entah itu dengan dia menghabisi satu persatu objektif dari Turtle Lord ya dengan cukup cepat, membuat teman-teman dari Bigatron sendiri pun juga bergerak lebih cepat lagi nih, karena ada seorang Vival yang dari segi farming udah nggak boleh diraguin lagi. Ya, fokus sekarang objektif. Dan kita bakal lihat juga dari segi highlightsnya rotasi seperti apa yang dilakukan oleh seorang Vival. Dari 1 menit yang pertama dia benar-benar percaya gitu dengan teman-temannya. Bigatron Era membawa Ruby di area mid lane ternyata menjadi satu hal yang sangat menguntungkan, karena Cini ini kan tipikal mid laner yang agresif ya. Dan ketika dikasih Ruby, lihat dia paksain flickernya, padahal I'm offended juga belum ada. Damage pun dia benar-benar percaya sama seorang Chell berarti. Dan semuanya tuh berjalan dengan lancar dari segi komunikasinya juga. TWE White Eagles pressure sempat kerasa banget menurut aku di bagian bottom lane. Mereka berhasil berkali-kali membuat Chell juga nggak bisa bergerak bebas. Ada Zenaya, ada seorang Miro juga. Bahkan di momen ini akhirnya mereka bisa dapetin eliminasi. Tapi sayangnya hal itu nggak berjalan terlalu lama. Setelah Bigatron Era selesai dengan objektif besar mereka, dengan jungle-nya seorang Vival juga, mereka akhirnya bisa ngebalikin keadaannya. Malah pressure diberikan oleh Bigatron Era di bagian bottom lane. Dan untuk seorang Miro, karena close range banget, terus harus berhadapan dengan seorang Cini, ya mau nggak mau dia akan terus-menerus tertarik lagi. Ini hampir ya Zenaya agak bikin kita deg-degan berkali-kali di game ini. Tapi dia masih bisa selamat. Sayangnya ya nggak selamat kalau nggak salah di momen ini Katzi ya. Arah jalannya emang nggak terlalu bagus. Dia akhirnya memecah belah gitu fightnya kepada dua bagian. Dan di sini dari TWE White Eagles masih mengupayakan at least mereka bisa dapetin Vivalnya. Yes, lagi-lagi ya Vival yang selalu jadi incaran untuk teman-teman dari TWE White Eagles, tapi susah untuk nangkap seorang Vival tersendiri karena dia punya skill escape yang memadai. Belum lagi teman-temannya yang frontlinernya aja tuh udah kuat-kuat, dari seorang Cini, Fumi Echo, seorang Vivian, itu semua punya skill stun yang memadai tentunya untuk memberikan ruang atau waktu untuk seorang Vival maupun seorang Chell mundur terlebih dahulu dari sergapan-sergapan TWE White Eagles. Entah itu dari seorang Janaya yang bisa narik dengan Divine Judgment yang dia miliki, Last Insanity yang dimiliki oleh seorang X-Borg di sana. Rumine ternyata belum membuahkan hasil ketika pertempuran terjadi, karena dari Bigatron Era sendiri pun juga rata-rata hero-heronya regen semua. Belum lagi dari defensif mereka cukup oke. Vivian yang punya Final Slash bisa
apa ya, bisa ngasih ruang lah untuk ke teman-temannya, menjauhkan musuhnya pun juga dari sergapan dari teman-teman yang lainnya. Plus sebenarnya dari Ruminate sendiri pun juga eksekusinya udah bagus, cuman balik lagi dari Bigetron Era sendiri pun juga mereka lebih punya HP yang lebih tebal, sedangkan teman-teman yang lainnya dari seorang Aura maupun dari seorang Mira belum bisa ngasih damage yang uh, puas atau yang lebih banyak lagi, mengingat dari seorang Aura area yang cukup cepat hilangnya plus seorang Miro yang single target, itu yang ngebuat teman-teman dari TW White Eagle sendiri pun juga agak sedikit kesulitan ya untuk ngejar damage yang diberikan gitu. Ya, dan ini dia kita bakal melihat lagi dari segi itemization-nya. Chal sudah sampai ke arah Blade of Despair, jadi memang tadi untuk physical damage-nya powerful banget, dan di sini ada beberapa damage dealer yang bisa mereka andalkan karena mereka udah nggak bawa Lunox di arah jungler, jadi sini benar-benar diprioritaskan untuk lebih ke arah defensif aja. Makanya untuk Vival full sampai ke arah Divine Glyph juga membuat penetrasi sudah mulai terasa kepada seorang Kazi yang bahkan belum punya item magical defensive, baru Dread Note aja dan juga satu buah Dominance Ice. Begitu juga untuk seorang Zena ya. Jadi untuk hero-hero tebel atau hero-hero roamer yang diharapkan dari TWE White Eagles bisa nahan damage, nyatanya belum bisa menahan damage apapun sama sekali, mau itu physical, mau itu magical juga. Dan untuk seorang Fumi, Hunter Strike, Dominance, Immortal, dan juga Athena, 4 item udah di tangan dalam game time cuman di angka 11 menit saja, yang dimana ini akan ngebuat Yuzongnya udah bebas, mau ngincer siapapun pasti bisa didapat. Makanya untuk seorang Miro harus 4 kali ter-takedown karena memang ada kontribusi dari seorang Fumi untuk bisa nge-takedown ke bagian belakang. Vivian juga bermain dengan resiko yang tinggi ya sebagai Arlot di area roamer. Final Slash-nya berkali-kali mendapatkan momentum, tapi ya akibatnya karena belum terlalu tanky juga, baru Thunderbolt dan juga satu buah Dominance Ice nambahin sedikit efek slow juga. Tapi pada akhirnya dia harus ke takedown 3 kali. Untungnya momen-momen ke takedownnya ini bisa ditukarkan dengan hal-hal yang lebih mahal buat Bigetron Era sendiri. Yes, dan itu dia untuk game kedua kita ya dari Bigetron Era melawan teman-teman dari TWE White Eagles. Ternyata berhasil ditutup oleh teman-teman dari Bigetron Era dengan 2-0. Hari ini berarti ada 2 game yang 2-0 ya. Yeah. Ditutup dengan cepat-cepat banget. Supaya ini emang teman-teman yang di atas itu, kalian mau kemana sih, buru-buru banget gitu ya. Iya, mainnya buru-buru banget, nggak nyantai sama sekali. Tapi mereka dari MBR Delvin juga ya tadi ngasih sesuatu yang berbeda. Kalau MBR Delvin mainnya 7 menitan, kalau Bigetron Era ngasihnya draft yang unik. Jadi selalu ada kejutan dari tim-tim papan atas kita. Dan sekali lagi nice try buat TWE White Eagles, kalian udah keren banget sih di season ini. Tapi sayangnya harus ada beberapa hal yang mungkin dievaluasi, dan semoga di next season kita masih bisa ketemu sama TWE White Eagles. Betul banget, karena masih banyak kesempatan banget ya untuk teman-teman yang di luar sana gitu untuk mengikuti turnamen-turnamen. Belum lagi Lady sudah mulai berjamur ya, udah mulai banyak gitu kan. Tapi kita sendiri pun juga masih ada match lainnya ya yang pasti ditunggu-tunggu tentunya, karena di match ketiga itu ada GapX Basrang dan juga EVX Force Digi, yang dimana EVX Force Digi pun juga nyari poin ya untuk game kali ini. Ya, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol dulu sebelum masuk dalam match yang ketiga. Akan ada teman-teman dari Bigetron Era. Halo. Kok nggak gede? Halo Fumi dan Luchini. Halo. Aduh, biasalah ya, apa namanya, LDR Queen kita. Challenge. Oke, kayaknya tuh udah lama banget tuh. 2012 ya itu. 16 apakah? Kita coba untuk solve dulu sambil kalian kalau mau nitip pertanyaan boleh, silahkan di komen. Dia mau cariin Fumi, mau nyariin Chini, atau mau nyariin yang lain juga boleh. Apalagi ini ada game terakhir ya pada hari ini untuk mereka yang bermain, tentunya dari 6 tim yang bermain pada hari ini. Dan dengan total 7 tim tuh ada 6. Nah, kekiranya ya. Halo. Bisa dengar suara kita nggak? Halo. Oh, belum masuk nih. Oh, itu Fumi ngomong tapi belum kedengeran guys. Fumi lucu banget. Iya. Udah kemarin baru ngobrol sama Fumi lagi. Mari kita ngobrol-ngobrol. Halo. Kayaknya belum nyambung nih ya, suara kita belum masuk nih. Kita samperin aja apa ke GH-nya deket dari sini. Ah, boleh. Let's go gitu kan. Langsung ya. Kita vlog real life. Biar kalian bisa langsung nanya-nanya.
Iya kan, semua pertanyaan lontarkan gitu. Enggak ya. Kita mau nanya-nanya yang penting aja sama yang seru-seru di match tadi ya. Kita nggak boleh yang lebih lagi gitu. Apalagi udah mau playoff bentar lagi. Oh, betul. Mereka sebenarnya udah secure playoff dari beberapa hari yang lalu lah ya. Yes, dari 7 hari. 7 hari udah berapa hari tuh yang udah mereka save gitu ya. Karena Iya, masih berada di puncak. betul. Tapi ya bedanya di season ini mereka nggak 100% aja. Karena masih ada GPX Basreng. Dan teman-teman yang lainnya juga yang pengen menumbangkan dominasi dari Begatron. Emang ini dominasinya tuh terasa banget gitu loh. Sampai Kayaknya ke sini. semuanya deh. Sampai aku pun sebenarnya pengen ya. Apa masuk atau mendominasi juga? pengen ngelihat akhirnya tuh ada yang baru-baru Yes, gitu. Oke. Sama si Tes, halo Bigetron. Halo. Ayo Halo. guys, kita Halo. semangatin Bigetron. Halo. Saking cepatnya mungkin gamenya ya, mereka sampai tidak expect. Sinyalnya sampai tidak mau. Apakah sedang hujan di sana? Kalau di sana hujan, di sini harusnya juga hujan. Nggak Kan tahu, deket. nggak kedengar soalnya. Iya, beneran. Bener-bener. Coba Tapi kita bisa lihat aja komen. kan satu daerah Oh, doang. yang Bisa kayak ada. setengah doang Setengah gitu ya. doang gitu kan. Aduh, Tuh. ada rasa aja. Coba tanya Fumika gimana match kali ini, nanti kita tanya ya. Nanti kita tanya, ayo apa lagi? Lumayan itu kill 7. Siapa tadi yang kill 7 ya? Vipal sendiri pun juga akhirnya 8 bahkan ya, 7 atau 8. Tadi kekira tuh awalnya tuh Banyak Cini, ya. karena Cini non-dead tapi 7 assist. Tapi dia ternyata ke take down juga tuh di terakhir-terakhir. Ya. Vipal di sana masih menjunjung tinggi untuk menghabisi satu persatu gitu kan. Ini sampai ada yang komen ban Cini. Saking susahnya lawan Cini ya. Aku relate sih ya, apalagi kalau udah hero-hero anehnya mulai nih. Nah. Bumi, udah kedengeran belum? Masuk sekarang. Tapi mereka gak ada suara. Wah, Ya ada kok suaranya, ada. halo, Ada nggak? Bumi. Tidak ada suara. Ada. Ada Bumi. Oh, gitu aja udah. Halo. Halo. Udah ada. Kita ada suaranya nggak? Halo. Kenapa Memang- gantian jadi kita yang gak ada suaranya? Memang susah kalau LDR. Wah, kebalik. Waduh. Waduh. Bumi. Gravitasi. Waduh. Kameranya kebalik. Waduh. Apakah kameranya dibalikin? Halo. Kita masih belum terhubung ya suaranya teman-teman. Berharap akan secepatnya putar lagi. Nah. Memutar balikan waktu. Putar. Jangan diputar lagi. Jangan stop. Udah. Udah. Oke. Nah, Suara kita udah ada. udah bisa dengar? Halo. Halo. Ya, hilang suaranya. Suaranya jadi hilang dua-duanya. Masih belum bisa terhubung Belum teman-teman. ada suaranya. Harap bersabar. Tadi sempat muncul ya, terus hilang lagi suaranya. Betul. Tapi aku belum melihat nih teman-teman ladies kita cat rambut warna-warni. Baru sebagian ya, biru. Baru sebagian ya. Season ini banyakan biru. Apakah biru sekarang jadi Kalau- warna favorit? Kalau season lalu Pink ungu. Pink ungu gak sih? Ungu, Iya, iya. Yang kadang di ombre gitu Iya, kan. kalau Karena aku season tuh ini biru. suka lucu aja gitu lihat ladies main, habis itu dia cat rambut kan, jadi kayak fresh aja liatnya gitu loh, lucu gitu. Ada terhubung belum? Halo. nih sesekali wawancara susu Halo. gajah katanya kasihan. Sujahnya yang di Sujahnya ini ya, mau kita interview, Sujah, kah? coach. Aduh. Oke, kayaknya kita masih belum bisa terhubung nih ya sama teman-teman dari Bigatron Era. Coba di kolom komentar boleh. Ayo yang mau Ya, nanya, yang mau nanya nanya. dulu boleh, tanya caster boleh, tanya player boleh. Tapi kalau tanya player lewat kita, jadi akan difilter, Di filter dulu. filter dulu gitu. Masih belum bisa terhubung ya. Halo. Tapi lagunya asik sih. Iya, kita dengerin lagunya aja dulu sambil menunggu Bumi dan Iya. juga Cini. Apalagi tim intro. Oh ini nih, tanya Mian, gak ada rencana mau pindah-pindah tim apa biar merata? Kayak dari berapa season lalu kita tanya, mereka selalu bilang kayak lihat nanti, Dan nanti kalau enggak Tapi kayak nggak pindah, malah kontraknya lama, diperpanjang. malah perpanjang kontrak ya. Yes. Tolonglah, mungkin Oke. season depan.
bisa jadi kejutan-kejutan ya. Oke, ternyata kita masih belum bisa terhubung sama teman-teman dari Bigetron Era ya. Ya. Ya, padahal aku pengen nanya itu gimana caranya kalian atau ceritanya kalian pick audit. Padahal aku penasaran. Biasanya tuh ada fakta-fakta lucu yang menarik yang bisa Iya. diceritain itu. Oke, tapi mungkin antara kita bakal lanjut atau kita akan tunggu dulu nih untuk satu kali kesempatan lagi nih untuk kita menghubungi teman-teman dari Bigetron Era, karena teman-teman di rumah sendiri pun juga penasaran nih apa yang dirasakan untuk game kedua kali ini dari Bigetron Era melawan TWE White Eagles Iya. tentunya. Kita masih sangat mengusahakan pastinya untuk kalian biar tersampaikan nih pertanyaan kalian. Tuh. Harap bersabar. Silahkan di komen-komen lagi kalau mau yang nanya. Boleh tuh di kolom Info komentar ya. counternya Fumi kayaknya nggak ada deh. Counternya Fumi nggak bisa, kamu ban Fuminya aja nggak apa-apa. Counternya Virgi. Oh ya Wih. cie Fumi. Aduh. Bisa. Sabar ya teman-teman ya. Sabar ya. Tapi emang sejauh ini memang belum ada yang bisa mengalahkan BTR ya. Aku pun nggak tahu kenapa. Mungkin dari Bigetron juga kalau ditanya mereka juga nggak tahu kenapa ya. Yes, benar sih, paling nggak tahu menang aja. Kalau menang aja, main aja, Main aja, yes. santai aja. Berarti skillnya mereka itu kayak jadi udah hal yang biasa sama kayak kita bernafas gitu kan. Nggak tahu gitu caranya gimana. Itu kayak main ranked-nya mereka kali ya. Oh mungkin, berarti kalau main ranked dia main klasik. Iya. Wow. Nah, hai Fumichi nih. Halo. Nah, akhirnya. Gimana tadi 2 game seru nggak? Enggak. Loh, kok gitu? Masih nggak seru ya ternyata ya. Tapi kan kalian udah pakai hero-hero yang mulai aneh lagi nih, Cini. Masih nggak seru juga? Seru. Ah, seru. Gimana ceritanya kalian pick audit? Ada hal lucu kah atau fakta-fakta menarik kah tadi? Soalnya kalau nggak dipikir aku ngambek. Oh, kalau nggak Oh, agak berat ya tugasnya su gajah memang ya. Berat ya memang. Nah, sini katanya. Apa? Odet. Oh, mau audit. Oke. Tapi kalau ngelihat draft tadi tuh emang kayak karena Cini pengen aja atau emang kalian pernah coba sebelumnya di Scream atau di rank? Emang Hero Power. Oh, iya. Oh, Hero Power. Hero Power aja. Memang, nah Ben, Odet. Ben Odet tuh. Makin nambah nih tugas kita buat Nambah. nge-ban Odet. Terus, Yes. kalau Fumi sendiri nih, untuk di game tadi kayaknya kamu lumayan santai, apalagi game pertama Arlot udah bebas banget ya. Sejauh ini, XP laner yang paling ganggu buat Fumi siapa sih? Orang apa sih Hero? Orang dong. Orang. Gak ada. Gak ada. Udah mikir lama-lama gak ada jawabannya. Sayang sekali. Oke. Gak Mungkin ada, ada pesan-pesan gitu yang pengen disampaikan ke salah satu teman-teman kita di tim yang berbeda di ke 6 tim yang lainnya, ada nggak? Yang mau play off. Yes, nanti. Pesan. Ya, semangat aja. Ya. Semangat aja play off-nya. Semangat aja. Ini Berpikir kalian ada jeda 2 minggu bakal ngapain aja kira-kira? Latihan terus kah? atau liburan? Ada libur. Ada libur. Nyari angpau dulu ya? Oh iya, Iya nggak sih? betul. Nggak bisa pulang berarti. Oh, nggak bisa pulang? Ya udah minta ke coach kalian Pak Sujah. Minta koet nanti. Jangan sampaikan langsung ya. Minta koet ya. Koet harus kirim angpau pokoknya buat Angpau, anak-anak pokoknya era. angpau. Terus tadi aku nitip pertanyaan juga tadi di komen ada yang nanya, ini Bigetron Era nggak ada yang niat pindah tim gitu? Dari kalian berdua ada nggak sih sebenarnya rencana pindah tim? Kan baru pertanyaan. Ya kan siapa tahu bisa di buy out ya, nggak ada yang tahu ya. Nggak Kalau ada ada yang tahu. kalau ada tawaran dari luar negeri gitu, kalian kira-kira mempertimbangkan nggak kalau luar negeri? Apa? Kalau ada tawaran dari luar negeri, kalian bakal mempertimbangkan nggak? Ya kalau orangnya bagus. Emang kalau buyout kalian tuh kira-kira berapa sih? Waduh. Itu kan manajemen ya. Nggak boleh kokres nih emang nih suka nitip pertanyaan yang bahaya. Jadi sejauh ini masih pengen di Bigetron aja terus ya. Ya. Nah tapi kalau misalnya kalian dikasih kesempatan untuk nambah 1 player,
Kira-kira ada yang pengen kalian ambil nggak dari tim lain? Enggak sih. Enggak. Berlima aja. Susah ya dipisahkan mereka nih. Susah, ada teman-teman yang nanya susah. Iya, kan mesti 6 tapi kan? Harus 6 orang kan? Kalian bawa Leka aja. Ya, betul. Iya betul. Mantap. Ya udah deh, emang udah nggak bisa diganggu gugat ya. Yes, oke, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke para fans kalian dan juga ke 6 tim yang lolos ke babak playoff. Biget Troopers ya. Iya dong. Boleh, iya dong. Makasih ya buat Biget Troopers. Dukung BTR era terus ya, dan buat tempat duduk yang banyak. Lucu banget. Banget. Siap, pokoknya akan dukung terus. Nah, gitu harusnya. Oke, kalau gitu Oke. makasih Bumi, Cini, titip salam sama yang lain juga ya. Congratulations, sampai ketemu di babak playoff nanti. Dadah. Bye. Ini duo ini lucu banget ya. Iya. Susah guys, gak bisa buy out era, gak bisa. Udah. Harus berlima. Nggak Nambah aja gak mau mereka. Kalau buyout 5 sama aja pindah tim dong. Iya, maksudnya mereka ditambahin player pun gak mau. Gak mau, atau mungkin belum ada kali ya yang Belum. klop sama cara mereka bermain Iya. gitu kan. Susah emang ya kalau kayak gitu cocok-cocokan. Tapi itu dia untuk game kedua kita ya, yang dimana Bigetron Era berhasil dapetin 2-0 dari TW White Eagles. Tapi sebelum itu kita akan break sejenak terlebih dahulu sebelum kita masuk ke babak selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Bye. Stay tune.俺はならなきゃいけないんだ。みんなの希望に。私は強い、すごく強い。約束しよう。俺は必ず巨人を絶滅させる。ロードと戦うぞ。すぐに行く。旋回しろ。海の向こうにいるのマはフラーを敵だ。巻いてくれ。Halo semuanya, selamat datang di Hero Spotlight baru yang menampilkan Revenge Aurora. Maiden of the Glacier, Ratu Es kita, telah mendapatkan tampilan baru, cerita baru, voice line baru, dan perubahan besar pada skill. Revenge Aurora memiliki daya tahan yang lebih baik, serta kemampuan burst dan sisi yang kuat. Aurora, Maiden of the Glacier. Pasif. Setelah revamp, pasif Aurora tidak lagi menyebabkan freeze ke lawan setelah setiap 3 penggunaan skill. Dengan pasif barunya, Aurora akan membekukan dirinya saat dia menerima damage mematikan, menjadi kebal serangan sambil memulihkan HP. Selain itu, skill 2 dan ultimate-nya kini dapat membekukan bangunan. Skill 1. Skill 1 Aurora telah sepenuhnya didesain ulang dengan animasi dan efek yang disempurnakan. Kini dia memberikan damage berkelanjutan dan menyebabkan slow ke lawan di area target.
Skill 2. Skill 2 Aurora juga telah memiliki desain baru. Skill yang sebelumnya dapat otomatis mengunci serangan, kini skill 2 barunya adalah area efek terarah yang memberikan damage dan menyebabkan freeze ke lawan serta memberikan damage tambahan di akhir jangkauannya. Ultimate. Akhirnya, ultimate baru Aurora sekarang lebih mudah untuk digunakan, menyebabkan freeze dalam area yang luas setelah jeda sambil memberikan damage yang cukup besar, terutama dalam team fight. Pasif, Rite of Ice. Setelah menerima damage mematikan, Aurora membekukan dirinya dan menjadi kebal damage sambil memulihkan HP. Selain itu, efek freeze darinya dapat mempengaruhi bangunan seperti turret. Skill 1, Hailstone Blast. Aurora memanggil meteorit es untuk menyerang ke lokasi target, memberikan magic damage dan menyebabkan slow. Setelah itu, hujan es akan terus menyerang area, memberikan magic damage setiap kali mengenai lawan. Skill 2, Frosty Breeze. Aurora meniupkan embusan es di area ke arah target, memberikan magic damage ke lawan yang terkena dan menyebabkan freeze. Menciptakan area beku di akhir serangan yang memberikan magic damage tambahan ke lawan dalam jangkauan. Ultimate, Frigid Glacier. Aurora menciptakan jalur es ke arah target, memberikan magic damage ke lawan dalam area dan menyebabkan slow ke mereka. Jalur es tersebut akan melebar dan meledak saat mencapai ukuran maksimal, memberikan magic damage dan menyebabkan freeze ke semua lawan di area. Magic power Aurora akan meningkatkan durasi freeze. Saat fase laning, gunakan skill 2 untuk menyebabkan freeze ke lawan. Lalu lanjutkan dengan skill 1 untuk memastikan semua serangan mengenai lawan. Saat team fight, gunakan ultimate Aurora saat lawan berkumpul. Lalu segera gunakan skill 2 untuk menyebabkan freeze di dalam area efek ultimate. Dan akhiri dengan skill 1 ke target yang terkena CC untuk damage yang maksimal. Aurora unggul dalam memberikan damage area efek dan CC area. Jadi fokuslah pada team fight dan hindari pertarungan sendirian. Di level 1, ambil skill 1 Aurora, lalu prioritaskan untuk meningkatkannya sebagai sumber utama damage. Pasifnya membuatnya dapat lebih agresif dalam team fight untuk mendapatkan posisi skill terbaik. Skill 2 Aurora harus digunakan dengan tujuan untuk menangkap lawan dalam kombonya dan mencetak kill. Enchanted Talisman dan Lightning Truncheon adalah equipment utama Aurora. Enchanted Talisman memberikan pengurangan cooldown dan pemulihan mana untuk meningkatkan daya tahan Aurora saat laning di early game. Lightning Truncheon tidak hanya memberikan damage area efek tambahan, namun juga movement speed untuk memberikan mobilitas yang sangat dibutuhkan Aurora. Beli Fleeting Time di mid game untuk mengurangi cooldown ultimate agar dia dapat lebih sering menggunakan kombonya dan memberikan lebih banyak CC dalam team fight. Di late game, beli Holy Crystal untuk damage dan sisi tambahan. Rancangan emblem ini direkomendasikan untuk meningkatkan damage Aurora. Sebagai mage yang tidak memiliki skill mobilitas, talent agility akan memberikan Aurora sedikit movement speed tambahan. Weapons Master dapat memperpanjang durasi sisi ultimate dengan tambahan magic power. Dan Little Ignition akan memberikan damage tambahan untuk kombonya. Kami merekomendasikan Battle Spell Flicker untuk